Kembali berjumpa dengan saya Muhammad Lubis sebagai dosen pengampu mata kuliah Jaminan Informasi dan Keamanan untuk kelas magister. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang keamanan ya dari domain information technology. IT security itu adalah suatu kumpulan ya dari strategi cyber security yang berfungsi untuk mencegah ya akses yang tidak diotorisasikan ya atau yang tidak berhak ke aset-aset organisasi seperti komputer, jaringan, ataupun data. Nah, fungsi dari keamanan teknologi informasi itu adalah untuk memaintain ya, menjaga integritas dan juga kerahasiaan ya dari informasi-informasi yang sifatnya sensitif, kemudian menghalangi atau mencegah, memblok ya akses dari hacker-hacker. Tentunya ini terkait dengan memproteksi data ya, terutamanya dalam proses ataupun dalam pemanfaatan yang merujuk kepada keamanan dari informasi. Nah, IT security ini tujuannya untuk menjamin bahwa parti-parti ataupun pihak-pihak ketiga yang tidak diberikan hak itu tidak melakukan proses interferensi ya atau mengganggu ya atau mempengaruhi ataupun bahkan menghancurkan ya data ataupun sistem. Nah, ketika kita coba lihat ya beberapa aspek-aspek dari keamanan IT ya, kalau kita membandingkan, maka tentunya kita perlu komitmen ya dari manajemen top ya, yang atas, terutama eksekutif ya, untuk mempromosikan praktek-praktek yang tentunya didasarkan oleh mekanisme yang baik ya, baik dari sisi pengalokasian resource-nya ataupun dari sisi kepatuhan ya terkait dengan keamanan. Kemudian harus ada juga ya proses pendidikan ya, terus juga meningkatkan kesadaran terkait dengan penggunaan aplikasi-aplikasi bisnis dan juga aplikasi-aplikasi desktop yang kritikal serta memproteksi informasi-informasi yang bisa kita asosiasikan dapat dibawa kemana-mana ya, seperti misalnya dalam laptop ya, ataupun dalam device-device yang mobile ya atau handphone. Kemudian bagaimana juga requirement bisnis atau kebutuhan-kebutuhan bisnis terkait dengan information security itu diidentifikasikan dan bagaimana sistem dirancang ya untuk memenuhi kebutuhan dan bagaimana kebutuhan tersebut itu bisa dijalankan ya sesuai dengan sebagaimana mestinya. Baik dari sisi jaringannya ya, baik dari sisi komputernya ataupun dari sistemnya. Ya, serta adanya mekanisme yang jelas untuk mengidentifikasikan risiko dan menjadikan dia tetap berada dalam level yang normal ya atau yang bisa ditolerir. IT security good practice tentu ini harus holistic view dan juga saling terintegrasi. Ya, integrasinya itu melibatkan proses operasional ya, di mana ada jaminan akan aset-aset dan juga risiko ya. Terus kemudian operasional kapabilitasnya terkait dengan prosedur, terkait dengan pola-pola operasional dan arsitektur yang ini akan menjadi dasar ya dalam proses manajemen ya, terkait dengan proses klasifikasi, kemudian keamanan arsitekturnya, kemudian juga framework keamanan yang akan digunakan, serta sistem manajemen yang akhirnya ini menjadi basis juga untuk policy ya, kebijakan. Nah, dalam arsitektur teknologi, tentu kita mengenal banyak infrastruktur yang bisa dimanfaatkan ya, bisa dalam bentuk cloud ya, bisa dalam bentuk on-premise ataupun dalam bentuk host. Mobile application juga ya.
ada hal-hal yang harus kita perhatikan, ya, terutama terkait dengan mekanisme alert, ya, mekanisme uh, sistem manajemen konten ataupun ad serving, ataupun integrasi antara branch, ya, dan juga post integration, digital marketing juga, website. Nah, channelnya ini harus dipastikan, ya, itu memiliki mekanisme manajemen identity yang baik, ya, ada otorisasi dan autentikasi yang baik, ya, yang tentunya datanya harus akurat dan kebijakan itu diwujudkan, ya, melalui proses yang rapi, ya. Kemudian dari channel juga kita harus pastikan proses perpindahan data, ya, transaksi data dari satu tempat ke tempat yang lain, ya, baik dari messaging, extracting. Nah, semua ini harus kita pastikan ada strategi untuk menjamin informasi-informasinya, apakah dengan menggunakan enkripsi, ya, secara teknis, ataupun menggunakan responsibilitas dari masing-masing pegawai, ya, untuk menjaga. Juga dalam proses manajemen komunikasi, ya, juga ada beberapa data-data yang sangat penting, ya, dalam proses analisa juga sama. Jadi memang mau tidak mau, ya, teknis dan non teknis itu harus digabungkan, ya, harus menjadi strategi yang hybrid gitu. Kenapa? Karena teknis yang baik, ya, dengan enkripsi, autentikasi, otorisasi yang baik, ya, baik dari sisi tadi, ya, manajemen identity-nya, infrastruktur yang juga bagus, ya, yang kuat, tapi secara non teknis, ya, tidak ada tanggung jawab, ya, yang dibebankan atau yang ditekankan kepada pegawai-pegawai yang tentunya mereka memegang, ya, data-data tersebut, maka tentunya jaminan informasi dan keamanan akan sulit untuk diwujudkan, ya. Jadi ada banyak titik-titik lokasi, ya, titik-titik teknologi informasi yang perlu dijaminkan, ya. Nah, namun proses klasifikasinya itu tidaklah semestinya mendatangkan permasalahan jikalau, ya, strategi yang dimanfaatkan itu mengintegrasikan dalam konsep building block yang baik, ya, yang selaras, ya, di mana manajemen identity tidak melupakan, ya, channel communication, data movement, communication management, analytic reporting, business system, dan juga infrastruktur yang ada, ya, serta tentunya tadi, ya, responsibilitas dari pegawai-pegawai. Tentunya kita sudah sama-sama mengetahui, ya, komponen-komponen ICT, ya, yang tentunya ini dipergunakan atau dimanfaatkan dalam proses komunikasi, ya, dalam proses analisa data, ya, dan juga untuk menghasilkan tujuan dari perusahaan, ya. Nah, komponen-komponen ICT inilah yang sesungguhnya harus kita pastikan, ya, bahwa konfigurasinya itu tidak default. Ya, ini hal yang paling mendasar. Yang pertama harus kita pastikan, ya. Kita cek apakah aplikasi ini berfungsi, kemudian langsung kita set, ya, strategi yang ingin kita gunakan, ya. Nah, apakah tadi secara enkripsi, ya, terus kemudian berapa lapis, ya, terus kemudian siapa saja yang punya akses, ya, bagaimana dengan channelnya, dan seterusnya dan seterusnya. Ya, jadi pastikan dia tidak default. Kenapa? Karena kalau default siapapun, ya, pasti akan memiliki akses, ya, dan tentunya semua ini harus didokumentasikan dan ada format khusus, terutama baik dari sisi password, dari sisi penamaan komponen-komponen yang ada, ya, dan juga bagaimana antar komponen itu saling berinteraksi. Kemudian proses manajemen itu juga harus memastikan kitaran, ya, ataupun keselarasan dengan yang lain, ya, di mana security policy tentu harus beriringan, ya, dengan compliance, juga dengan organisasi, ya, terus kemudian manajemen aset, terus juga human resource dan sebagainya.
Terus kemudian practical component level ya dari program-program jaminan keamanan ini tentu harus dilakukan evaluasi secara berkala ya. Yang evaluasinya itu terkait dengan risiko ya. Apakah risiko yang diidentifikasikan di awal itu sejalan ya dengan keadaan di lapangan ya. Terus bagaimana kebijakan-kebijakan polisi diterapkan? Apakah bisa mempromosikan kesadaran ya sehingga masing-masing orang menjaga ya keamanan informasi yang ada di perangkat-perangkat mereka. Karena dalam banyak kasus ya perusahaan-perusahaan ya membolehkan extension ya akses-akses ke sistem mereka melalui perangkat-perangkat luar ya yang dimiliki oleh pegawai-pegawai. Yang perangkatnya itu bukan perangkat dari organisasi atau dari perusahaan tersebut. Nah, ini harus ada mekanisme tertentu ya sehingga ya data-data ataupun informasi-informasi yang keluar itu bisa dijaga, itu bisa diproteksi gitu atau minimal ya bisa dihilangkan konteksnya, metadatanya ya. Dan walaupun ini pekerjaan sulit, tetapi ketika suatu kebijakan itu tepat sasaran, apakah dengan mekanisme punishment ya, apakah dengan mekanisme award, apakah dengan mekanisme pelatihan atau dengan mekanisme ya segregation antara kerja di rumah dengan kerja di apa namanya di kantor, nah, itu bisa berjalan dengan baik, maka tentu jaminan informasi akan meningkat ya, dan kemungkinan-kemungkinan kebocoran informasi itu bisa dicegah. Strategi komunikasi juga harus dipastikan ya. Nah, dan dalam proses audit, yang kita audit bukan hanya dari sisi kerjaan tanggung jawab mereka, tapi juga dari sisi bagaimana manajemen itu dilakukan ya, bagaimana mekanisme-mekanisme perlindungan-perlindungan data itu dilakukan ya, dan apa halangan-halangan proses tersebut bisa diwujudkan. Misalnya kalau ternyata ditemukan indikasi-indikasi penyalahgunaan ataupun ketidaksengajaan ya kesalahan-kesalahan yang bisa terjadi. Hati strategi plan framework tentu harus memperhatikan value ya. Bagaimana mengaturnya, keamanan bagaimana melindunginya, service bagaimana mendelivernya, agility bagaimana bekerja dengannya. Ya. Dan memang balik lagi ya bahwa keamanan ini tidak bisa berdiri sendiri. Ya. Dan fungsi dari keamanan memang menghambat. Gitu. Dan ini harus disadari ya oleh para pekerja-pekerja yang memanfaatkan teknologi atau memanfaatkan data yang ada di perusahaan, bahwa dia harus sadar bahwa proses lama ya proses yang terhambat ketika mengerjakan sesuatu itu maknanya bukan memperlambat performansi gitu, tetapi menginginkan agar ya proses keluar masuk ya itu bisa dilakukan dengan seaman mungkin ya, seminimal mungkin resikonya. Dan akhirnya ini juga harus terintegrasi dengan berbagai macam proses bisnis yang ada. Oke, ini juga sama ya, ketika kita ngomongin IT Security Framework Opinion ya, maka ini harus ada guideline-nya, manual ya, yang tentunya pegawai-pegawai itu harus diberikan gitu sosialisasi ya, sehingga mereka balik lagi ketika mereka mengetahui harapannya mereka akan sadar, akan hati-hati. Tetapi ketika mereka tidak mengetahui, tentu mereka akan bermudah-mudah, dan bermudah-mudah atau lack of concern ya, itulah yang memberikan peluang ya terjadinya ya kesalahan-kesalahan yang akhirnya berimbas kepada kebocoran data ataupun hal-hal yang merugikan perusahaan atau organisasi. Ini ada beberapa prinsip ya. Yang pertama adalah principle of flow. Dengan meningkatkan ya aliran melalui teknologi value stream, tentunya kita akan mengurangi ya lead time yang diperlukan untuk memenuhi ya internal ataupun request dari
customer. Tentunya terkait dengan waktu yang diperlukan untuk mendeploy code ya ke dalam production environment. Dengan melakukan ini kita akan meningkatkan tentunya quality of work ya, as well as our throughput and boost our ability to experiment the competition. Another key component to creating smooth and fast flow dengan melakukan ya pekerjaan dalam ya ukuran-ukuran batch yang kecil ya, yang sebelumnya telah diwujudkan dalam revolusi Lean ya, manufacturing, dan ini adalah praktek yang biasa dalam manufacture dengan membagi-bagi, terutama ketika alokasi pekerjaan itu sangat besar, terutamanya dalam operation di mana job setup ataupun switching dalam job itu sangat time consuming ataupun sangat mahal. Nah, significant difference antara teknologi dan manufacturing value stream adalah bahwa tentunya our work ya, kerjaan-kerjaan terkait pemanfaatan teknologi itu adalah invisible ya. Tidak seperti proses fisik di mana teknologi value stream itu tidak bisa dilihat secara kasat mata, di mana flow ini being impact ataupun ya istilah kata dia akan diteruskan ya, ditransfer, ataupun ketika kerja ini dipenuhi dalam ukuran-ukuran atau batasan-batasan dari work center. Nah, mentransfer pekerjaan antara work center biasanya visible dan lambat karena inventory must be physically moved. Ya. Jadi principle flow sebenarnya itu bisa membantu ya, bagaimana tadi dikatakan bahwa sesungguhnya fungsi dari security itu adalah menghambat. Nah, ketika proses penghambatan itu akhirnya mempengaruhi performansi secara general, secara holistik, maka kita bisa mengalokasikan pekerjaan tersebut ya, entah dalam bentuk hari ya, ada tugas-tugas pokok pada hari Senin, pada hari Selasa, pada hari Rabu, ataupun kita bisa membaginya berdasarkan tugas-tugas posisi yang ada ya, ataupun unit-unit tertentu ya, ataupun orang-orang tertentu pada hari-hari tertentu, pada waktu-waktu tertentu dan sebagainya. Dan ini lebih baik daripada hal yang sifatnya sporadik, yang mau tidak mau akan terbentur, dan akhirnya security measurement itu seringkali disalahkan ya. Kenapa sih ketika kita harus mengakses website ini harus memasukkan password? Kenapa ketika kita harus check in kita harus masukin password? Kenapa sessionnya itu selalu habis setelah 1 hari ya, dan lain sebagainya. Nah, ini juga bisa dikondisikan ya dengan principle of flow, di mana ada proses pembagian ya, alokasi, dan juga ada juga mungkin proses untuk booking ya pada proses-proses tertentu ya. Seperti misalnya kita bisa kerjakan sekarang karena mungkin prosesnya menjadi lebih mudah untuk pekerjaan minggu depan ataupun pekerjaan bulan depan ya, kemudian pada hari berikutnya kita bisa kerjakan yang lain ya. Intinya bagaimana kita bisa memastikan flow itu bisa tersalurkan ya, alih-alih proses penghambatan ini malah jadi merusak hambatannya ya, atau merusak proses saringannya itu sendiri. Kemudian ada juga prinsip feedback ya, dengan melihat problem ya yang muncul, maka mau tidak mau ya kita harus bisa memaksimalkan ya kesempatan-kesempatan untuk belajar ya dari kegagalan-kegagalan yang ada. Tentu kita tidak bisa menyamaratakan bahwa semuanya bisa seperti ini. Ya, bisa dilakukan misalnya secara strict ya, atau mungkin secara fleksibel, atau mungkin secara unit ya, yang mengimplementasikan aturan-aturan terkait dengan penggunaan dari teknologi informasi ya, keamanan-keamanan. Nah, feedback loops inilah yang kemudian akan digunakan untuk perbaikan secara berkala. Nah, tentunya effective feedback itu harus understandable ya, bisa dipahami, kemudian ada proses memilih ya, tidak semua feedback itu diterima ya, ada yang didahulukan ya, atau ada yang memang make sense ya.
Kemudian harus sifatnya spesifik ya, mempoin, menunjukkan instansi-instansi tertentu ya yang harus dikerjakan dan sifatnya timely ya, ada batasannya, harus dikerjakan sampai kapan, harus dilakukan sampai kapan, dan dia sifatnya contextualize ya dan tidak subjektif ya atau judgmental, kemudian seimbang, kemudian arahnya perbaikan masa depan dan bisa ditransfer ya, di uh, dikerjakan juga oleh yang lain serta sifatnya personal. Dan setelah feedback itu diwujudkan, tentu harus juga ada keaktifan ya dari perusahaan untuk mewujudkan continual learning dan juga eksperimentasi. Dan ini tentunya bisa mengamplifikasi feedback loop ya, dan juga menyederhanakannya sehingga ever saver system itu menjadi lebih baik lagi dan proses terkait dengan identifikasi resiko itu juga bisa lebih baik lagi ya. Ada perubahan-perubahan yang memang benar-benar terjadi dan dirasakan oleh semua belah pihak. Kemudian ada Agile Manifesto ya, ini terkait dengan proses ya dalam bekerja, terutama terkait dengan development, dari yang awalnya couple of weeks menjadi couple of month, dan time scale juga menjadi lebih kecil ya. Ini nyambung ke proses yang sebelumnya, mengemphasize-kan desire untuk batch-batch yang kecil ya. Terus juga incremental yang diberikan secara berkala ya, tidak serta-merta fokus ke tujuan akhir, tetapi fokus bagaimana perubahan bisa dilakukan ya, dan merilis ataupun menyelesaikan secara sedikit demi sedikit, nyatanya akhirnya membuat suatu produk jadi memiliki nilai ya, memiliki arti makna ya yang baik ya. Dan continuous delivery ini terkait dengan deployment pipeline itu untuk memastikan bahwa code dan infrastruktur itu selalu berada dalam status yang deployable ya, dan seluruh code itu dicek dalam terang-terang yang kecil dan batang-batang yang kecil sehingga bisa dipastikan ya keamanannya itu terwujudkan atau termanifestasi ya dalam production, sehingga akhirnya dinamakan sebagai Agile Manifesto ya, ketika proses testing, proses menjamin ya bahwa barang yang di deliver itu baik, itu sudah dimulai dari unsur-unsur yang terkecil, tidak pada saat barang tersebut atau produk atau layanan tersebut sudah jadi baru kemudian prosesnya itu dipastikan. Oke, mungkin itu dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.